Karena kesalahan paling umum dari para pelaku cocokologi sains dengan agama ini adalah bukan hanya soal data gitu, tapi ya kebanyakan logika mereka itu justru kebalik gitu. Jadi gini ya, di beberapa video saya sebelumnya, ada cukup banyak teman-teman yang meminta saya untuk mereaksi video-video dari channel Rumah Editor. Dan sebenarnya permintaan itu sudah cukup lama masuk ya. Dan memang saya sudah nonton beberapa video dari beliau ya. Nah, kalau mau jujur, secara umum video-video dari channel Rumah Editor itu sangat bagus. Visualnya keren, animasinya enak dilihat, penyampaiannya juga tertata, dan satu hal yang menurut saya patut diapresiasi adalah bahwa beliau itu punya kemampuan untuk membreakdown topik-topik sains yang sebenarnya cukup kompleks supaya bisa dicerna oleh orang awam. Itu tentu saja merupakan sesuatu yang tidak gampang dan tentu menjadi sesuatu yang layak diapresiasi. Di beberapa video yang saya tonton sebelumnya, misalnya soal bentuk bumi, lalu video tentang santet ilmiah, dan beberapa video lainnya, saya tuh nggak menemukan klaim-klaim yang aneh-aneh gitu. Bahkan dari situ ya saya melihat bahwa beliau itu cukup hati-hati ketika membahas relasi antara sains dan agama. Jadi ya waktu itu saya mikir ya sudah, nggak ada urgensi juga untuk membahasnya gitu. Karena sejauh yang saya tonton memang nggak ada klaim yang bermasalah secara serius. Sampai akhirnya waktu saya lagi live beberapa waktu hari yang lalu, ada yang meminta saya untuk membahas secara spesifik video beliau tentang gunung. Nah, dari situ saya penasaran. Video beliau yang berdurasi lebih dari 11 menit itu saya nonton dari awal sampai akhir. Dan disitulah saya mulai merasa ada beberapa klaim yang menurut saya sangat spekulatif. Dan kalau langsung ditelan mentah-mentah oleh publik, ini tentu saja berpotensi menyesatkan. Kenapa saya merasa perlu untuk membahas ini? Ya, karena kita harus ingat bahwa Rumah Editor ini sudah punya nama dengan follower yang sangat banyak. Artinya apa? Artinya apapun yang disampaikan oleh beliau, apalagi kalau dibungkus dengan narasi sains, lalu dikaitkan dengan agama, ditambah lagi ada referensi yang ditampilkan, ya tentu saja itu akan membuat argumen-argumennya itu sangat mudah diterima begitu saja oleh audiensnya. Nah, kalian tentu saja bisa cek sendiri kolom komentarnya. Ternyata banyak yang bilang iman saya bertambah, saya bangga, ternyata sains bisa membuktikan kitab suci, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu nggak masalah buat saya ya. Orang mau merasa imannya bertambah, mau merasa bangga, itu ya hak masing-masing orang. Yang jadi masalah itu adalah ketika keimanan kita itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena kalau fondasinya rapuh, sekali saja klaim itu runtuh atau dibantah, ya bukan cuma klaimnya yang runtuh, tapi kemungkinan bisa meruntuhkan keyakinan kita sendiri. Saya perlu tegaskan di sini bahwa saya tidak punya niat untuk mencari-cari kesalahan, apalagi mencari sensasi. Saya juga nggak sedang berusaha untuk menjatuhkan siapapun ya. Saya cuma mau merespon dan menguji klaim-klaim yang sudah lebih dulu disampaikan ke publik. Karena kalau misalnya seseorang boleh membuat video tentang A, B, dan C, ya harusnya orang lain juga boleh merespon A, B, dan C. Dan itu ya sesuatu yang wajar dalam dunia akademik. Nah, yang lebih penting lagi, dalam sains semua klaim itu wajib diuji. Tidak peduli siapa yang menyampaikannya. Mau itu lulusan S2, S3, profesor, atau siapapun itu, kalau argumennya terdengar bombastis, apalagi ada embel-embel terbukti secara sains, maka klaim seperti itu justru harus diuji lebih ketat. Karena sains itu bukan bicara soal otoritas, tapi soal evidence. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tujuan saya di sini bukan menjatuhkan, justru sebaliknya. Klaim-klaim yang spekulatif tapi disampaikan dengan sangat meyakinkan itu bagi saya sangat berbahaya kalau tidak diverifikasi. Kalau misalnya dibiarkan begitu saja, ya lama-lama orang-orang akan menganggapnya sebagai fakta ilmiah yang sudah mapan. Orang jadi bangga dengan identitas yang dibangun di atas asumsi yang tidak berdasar. Dan ketika nalar kritis itu pelan-pelan terkikis, disitulah masalah besar muncul. Karena orang yang kehilangan nalar kritis itu sangat mudah ditipu dan dikendalikan, bahkan atas nama Tuhan. Itu menurut keyakinan saya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Saya sudah nonton videonya sampai selesai dan tentu saja memahami konteksnya. Jadi nanti saya mungkin hanya akan menampilkan beberapa cuplikan atau pernyataan yang menurut saya sangat spekulatif dan bermasalah. Tapi perlu dicatat, potongan-potongan ini tidak akan mengurangi esensi dari video fullnya. Dan saya juga harus fair bahwa sejauh pengetahuan saya tentang fisika dan geologi, dan mungkin teman-teman bisa koreksi saya kalau misalnya ada yang salah, sebagian besar informasi yang disampaikan oleh beliau dalam video ini sebenarnya sudah benar.
ada memang beberapa bagian yang bagi saya terlalu disederhanakan, tapi secara umum substansinya itu nyampe gitu. Jadi masalahnya bukan di situ. Nah, kalau masalahnya bukan di situ, terus masalahnya di mana? Ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu kan? Well, di video itu setidaknya ada 3 klaim utama yang menurut saya sangat spekulatif dan perlu diluruskan. Yang pertama, klaim soal gunung berfungsi sebagai pasak atau peredam gempa yang menahan bumi supaya tidak terguncang. Sekalipun terjadi gempa, tapi itu tidak membuat bumi berguncang seluruhnya. Disitulah fungsi gunung. Gunung berfungsi sebagai peredam, sehingga kita tidak terlalu merasakan apa yang terjadi di bawah kaki kita, alias gunung berfungsi sebagai pasak. Yang kedua, konsep isostasi dipahami sebagai alasan kenapa bumi diam dan seimbang, terutama karena adanya gunung. Intinya, isostasi inilah yang menyebabkan bumi seimbang. Jadi isostasi artinya, diamnya bumi adalah karena ada keseimbangan gravitasi akibat naik turunnya kontur tanah, apalagi ditambah adanya gunung. Dan yang ketiga, Bang Rumah Editor mengutip seorang profesor geologi asal Mesir yang mengatakan bahwa pergerakan lempeng tektonik awalnya sangat cepat, lalu melambat seiring terbentuknya gunung-gunung dan daratan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaghloul El-Nagar, seorang ahli geologi dari Mesir. Dia mengatakan dalam tulisannya berjudul Gunung sebagai Penyimbang Bumi, mengatakan bahwa pergerakan lempengan ini terjadi lebih cepat di awal penciptaan bumi dan kemudian melambat seiring terciptanya gunung-gunung dan daratan. Dan di sini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari klaim pertama bahwa gunung itu berfungsi sebagai pasak atau peredam gempa. Di video beliau dikatakan bahwa gempa adalah bukti bahwa tanah itu bergeser. Dan itu memang benar. Bumi memang tidak sesolid yang sering kita bayangkan. Tanah itu bisa bergerak, patah, retak, dan bergeser. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, kalau bumi bisa bergerak seperti itu, kenapa kita bisa berjalan dengan tenang di atasnya? Kenapa bumi terasa diam? Dan kenapa gempa tidak membuat seluruh bumi berguncang terus-menerus? Jawaban yang diberikan oleh Rumah Editor adalah karena gunungnya punya akar yang berfungsi sebagai peredam. Gunung dianggap seperti pasak yang menahan guncangan di bawah kaki kita. Kalau kita dengar sekilas, klaim ini memang terdengar masuk akal. Apalagi klaim ini sejalan dengan narasi dalam kitab suci. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 6-7 yang menyebutkan bahwa bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak. Dan perlu dicatat juga, konsep tentang akar gunung ini bukan hanya muncul di Al-Quran. Dalam Bible misalnya di Jonah 2.6 juga ada pembahasan tentang akar gunung. Jadi ya ini bukan ide yang eksklusif di Al-Quran saja. Dan saya tegaskan lagi, saya tidak punya masalah dengan ayat-ayat tersebut. Yang saya pertanyakan bukan ayatnya, tapi cara kita memahami ayat-ayat itu secara fisika dan geologi. Kalau ayat itu dipahami sebagai teks spiritual atau metaforis, ya nggak ada masalah. Tapi ketika ayat itu diklaim menjelaskan mekanisme fisika dan geologi, ya maka wajar juga kalau misalnya kita uji menggunakan standar sains. Masalah utama dari klaim gunung sebagai pasak ini adalah kesalahan memahami hubungan sebab akibat. Dan ini sangat penting sekali. Karena kesalahan paling umum dari para pelaku cocokologi sains dengan agama ini adalah bukan hanya soal data gitu, tapi ya kebanyakan logika mereka itu justru kebalik gitu. Analoginya gini, bayangkan kita melihat sebuah gedung terbakar, lalu di situ ada pemadam kebakaran. Akan keliru kalau kita bilang, oh gedung ini terbakar karena ada pemadam kebakaran. Padahal yang benar adalah pemadam kebakaran datang karena ada kebakaran. Dalam kasus bumi, gunung dan gempa itu lahir dari proses yang sama, yaitu pergerakan lempeng tektonik. Bahkan di video Rumah Editor sendiri, proses ini sudah beliau jelaskan cukup detail. Tapi entah kenapa, ketika masuk ke kesimpulan, urutan logikanya malah kebalik. Seolah-olah gunung muncul dulu untuk menahan gempa. Padahal ya, gunung dan gempa itu sama-sama produk dari aktivitas tektonik. Dan klaim seperti ini sebenarnya bukan cuma datang dari Bang Rumah Editor. Sebagian pendukung klaim yang biasa kita sebut sebagai mujizat ilmiah juga sering mengajukan argumen yang serupa. Mereka itu mengatakan bahwa ketika gunung terbentuk akibat tumbukan lempeng tektonik, gunung-gunung itu sekaligus berfungsi untuk membuat bumi menjadi stabil. Misalnya kalau teman-teman pernah membaca buku Maurice Bucaille yang berjudul The Bible, the Quran, and Science, di situ dia menuliskan bahwa para geolog modern menggambarkan lipatan-lipatan di bumi sebagai fondasi gunung dengan ukuran sekitar 1 hingga 10 mil, dan bahwa kestabilan kerak bumi berasal dari fenomena lipatan tersebut. Masalahnya sama seperti yang dilakukan oleh Bang Rumah Editor.
Argumen-argumen seperti ini tampaknya lupa pada satu perbedaan yang sangat mendasar, yaitu perbedaan antara sebab dan akibat. Padahal kalau kita lihat dari perspektif geologi modern, sudah sangat jelas bahwa gunung itu terbentuk sebagai akibat dari tumbukan atau pemisahan lempeng tektonik. Dan justru peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi penyebab terjadinya gempa, bukan malah mencegahnya. Dengan kata lain, pembentukan gunung dan terjadinya gempa itu sama-sama merupakan hasil dari aktivitas tektonik yang sifatnya mengganggu kestabilan, bukan malah menstabilkan gitu. Keduanya adalah bagian dari satu proses yang sama dan tidak bisa dipisahkan. Sama seperti gempa, gunung-gunung yang muncul di batas lempeng atau di sepanjang patahan adalah produk langsung dari pergerakan tektonik. Sehingga tidak masuk akal kalau kemudian dikatakan bahwa gunung berfungsi untuk mencegah dampak lain dari pergerakan tersebut. Nah, sebagian apologet atau yang sering kita sebut para pelaku cocokologi ini sebenarnya menyadari bahwa gunung itu memang merupakan hasil tumbukan lempeng, bukan pencegahnya gitu. Tapi karena klaim awalnya sudah terlanjur dibangun, mereka lalu kemudian melakukan akrobat logika berikutnya. Argumen yang kemudian diajukan adalah bahwa ya gunung itu memperlambat tumbukan antar lempeng benua dan meredam dampaknya. Padahal kalau kita pikirkan baik-baik, yang sebenarnya menahan atau menghambat tumbukan itu ya hanyalah gaya-gaya dari masing-masing lempeng itu sendiri, bukan gunungnya. Tumbukan lempeng tidak mungkin terjadi tanpa pembentukan gunung, karena keduanya tunduk pada hukum fisika yang sama. Jadi ya tidak perlu ada semacam skenario penciptaan khusus untuk menaruh gunung demi menahan tumbukan. Sebenarnya, para ilmuwan sejak awal abad ke-20 sudah mengetahui bahwa gempa bumi itu tidak terjadi secara acak. Gempa bumi itu justru terkonsentrasi di zona-zona sempit tertentu di bumi yang dikenal sebagai zona Wadati-Benioff. Pada tahun 1954, seismolog Prancis bernama J.P. Rote bahkan menampilkan peta yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa gempa-gempa itu terkumpul di sepanjang jalur tertentu, terutama di tepi lempeng tektonik. Jalur-jalur ini ditandai dengan titik-titik dan arsiran seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, pola ini kalau teman-teman perhatikan itu bahwa gempa bumi itu sebagian besar memang berasal dari batas lempeng tektonik. Termasuk di dalamnya adalah daerah tumbukan benua yang membentuk pegunungan, serta palung dan punggung samudera. Dan justru dari sini kita bisa melihat bahwa gunung itu sama sekali tidak menstabilkan kerak bumi. Sebaliknya, eksistensi gunung seringkali menjadi penanda bahwa di bawahnya terdapat kondisi geologi yang sama yang justru memicu terjadinya gempa bumi. Pegunungan Himalaya adalah contoh yang sangat jelas. Himalaya itu bukanlah penghalang gempa, melainkan terbentuk oleh tumbukan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Dan tumbukan yang sama itulah yang kemudian menghasilkan gempa bumi. Lempeng India itu kan bergerak ke arah utara sekitar 5 cm per tahun dan kemudian menabrak lempeng Eurasia. Tumbukan ini mendorong Himalaya semakin tinggi, sekaligus memicu gempa di wilayah yang sangat luas, mulai dari kawasan Himalaya hingga Arakan Yoma. Proses yang mirip juga menyebabkan gempa di Kepulauan Andaman dan Nicobar akibat interaksi antar lempeng India dan mikro lempeng Burma. Bahkan di bagian dalam lempeng India sendiri, gempa itu masih terjadi akibat gaya-gaya lokal di kerak yang seringkali berkaitan dengan struktur geologi purba, seperti yang terjadi di wilayah Range of Kutch. Jadi ya, secara umum, wilayah pegunungan memang sering berkorelasi dengan frekuensi gempa yang tinggi. Contoh lainnya bisa kita lihat di pegunungan Andes atau berbagai pegunungan di Afrika yang juga dikenal sebagai daerah rawan gempa. Di kawasan Asia Selatan, gempa kuat dan merusak tercatat hampir di seluruh wilayah. Namun daerah yang paling aktif secara seismik tetaplah Himalaya, Kepulauan Andaman dan Nicobar, ya karena kondisi tektoniknya itu yang sangat khas gitu. Bahkan banyak gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia justru terjadi di wilayah pegunungan. Gempa terbesar sepanjang sejarah adalah gempa Chili tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 MW yang terjadi di dekat pegunungan Andes. Jelas sekali, Andes tidak mencegah gempa ini dan tidak membuat kawasan tersebut stabil. Gempa terbesar kedua terjadi di Alaska dekat Gunung Gude. Gempa besar lainnya juga terjadi di Ekuador, lagi-lagi dekat pegunungan Andes. Di Arunachal Pradesh, India, gempa besar terjadi di daerah perbukitan dan memicu terjadinya longsor. Semua contoh-contoh ini menunjukkan satu hal yang sangat konsisten, bahwa
keberadaan gunung tidak menghentikan atau menstabilkan gempa, melainkan bagian dari sistem tektonik yang sama yang menghasilkan gempa itu sendiri. Ya, memang ada penelitian yang sering dikutip untuk mendukung gagasan bahwa gunung bisa berperan sebagai peredam. Salah satunya adalah studi tentang pegunungan San Gabriel di California. Dalam penelitian ini, para peneliti mensimulasikan gempa besar berkekuatan 7,5 MW di Cesar San Andreas. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pegunungan ini bisa bertindak seperti peredam alami bagi wilayah Los Angeles. Bentuk pegunungan dapat menyebarkan gelombang permukaan sehingga getaran yang masuk ke cekungan kota menjadi lebih lemah. Bahkan di beberapa area, kecepatan getaran tanah bisa berkurang hingga sekitar 50% untuk frekuensi rendah. Temuan seperti ini kemudian seringkali dijadikan contoh bahwa gunung menstabilkan kerak bumi dan melemahkan aktivitas gempa. Tapi faktanya, gunung itu tidak menghentikan gempa itu sendiri. Dalam konteks pegunungan San Gabriel tadi, efek peredaman ini hanya berlaku jika posisi kota, gunung, dan sumber gempa kebetulan menguntungkan. Kalau misalnya kota berada di antara gunung dan sumber gempa, bahkan meskipun letaknya dekat dengan kaki gunung, tingkat kerusakan yang dialami itu tidak akan berkurang secara signifikan. Jadi efek ini sangat lokal dan sangat bergantung pada posisi geografis. Kemudian topografi pegunungan justru bisa memperkuat gelombang gempa di lokasi tertentu. Banyak studi menunjukkan bahwa puncak gunung sering mengalami getaran yang lebih kuat, sementara lembah bisa mengalami pelemahan. Penguatan gelombang gempa justru bisa terjadi di daerah dataran rendah, terutama pada gempa dengan sumber yang dalam. Studi tentang cekungan Taipei menunjukkan bahwa keberadaan pegunungan tengah Taiwan dalam beberapa skenario justru membuat guncangan di kota Taipei lebih kuat dibandingkan jika wilayah tersebut dikelilingi topografi yang relatif datar. Model 3 dimensi kecepatan gelombang seismik memperlihatkan bahwa ketika topografi pegunungan itu diperhitungkan, sebagian besar wilayah Taipei mengalami peningkatan kecepatan getaran dari tanah secara signifikan. Jadi hubungan antara gunung dan gempa bumi itu sama sekali tidak sesederhana gunung sebagai penahan gempa. Dalam kondisi tertentu, gunung memang bisa mengurangi guncangan di area tertentu. Tapi dalam kondisi yang lain dan kebanyakan seperti itu, ya gunung itu justru bisa memperkuat dan memperparah dampak gempa. Fakta bahwa gempa besar sering terjadi di daerah pegunungan itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa gunung bukanlah penghalang gempa, melainkan bagian dari sistem tektonik yang sama yang menghasilkan gempa itu sendiri. Kemudian, Bank Rumah Editor juga mengajukan klaim lain yang berkaitan dengan isostasi. Klaimnya adalah bahwa bumi itu menjadi diam atau stabil karena adanya isostasi. Iso berarti sama, stasi berarti diam. Jadi, menurut klaim ini, bumi diam karena ada keseimbangan gravitasi akibat naik turunnya kontur tanah, apalagi dengan adanya gunung. Sekali lagi, sejauh pengetahuan saya, dan teman-teman tentu saja bisa koreksi kalau misalnya ada yang keliru, sejauh pengetahuan saya, isostasi itu bukanlah efek dari gunung gitu. Dan isostasi juga tidak berarti bumi menjadi diam karena gunung. Sekarang coba kita perhatikan gambar ini yang diambil dari buku Anatomy of the Earth. Jadi gambar ini sangat sering dipakai sebagai bukti mukjizat ilmiah. Dan ini juga gambar yang sama yang digunakan oleh Bank Rumah Editor dalam videonya. Di situ terlihat bahwa kerak bumi itu berwarna abu-abu. Mantel di bawahnya berwarna merah dan di bawah pegunungan seperti Alpen, keraknya itu tampak menonjol ke bawah gitu. Sekilas bentuknya memang terlihat seperti pasak. Nah, dari sinilah kemudian muncul klaim bahwa, nah ini kan pasak gunung yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gambar tersebut benar-benar menunjukkan bentuk pasak? Jawabannya tidak. Gambar ini sebenarnya sedang menjelaskan konsep yang namanya isostasi, bukan fungsi gunung sebagai pasak. Isostasi adalah prinsip keseimbangan massa, di mana setiap kolom vertikal bumi di atas kedalaman tertentu harus memiliki massa yang kurang lebih sama. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan cukup detail oleh Bank Rumah Editor sendiri di videonya. Analogi klasik yang sering dipakai adalah gunung es di laut. Bagian yang terlihat di atas permukaan air itu hanya sebagian kecil, sementara bagian di bawahnya jauh lebih besar. Semakin tinggi gunung esnya, semakin dalam bagian yang tenggelam. Tapi ya penting untuk dicatat bahwa gunung es tidak menahan laut agar tetap tenang. Nah, ia tenggelam karena keseimbangan gaya apung. Hal yang sama berlaku pada kerak bumi. Kerak yang lebih tebal dan lebih ringan akan mengapung lebih tinggi di atas mantel yang lebih berat. Jadi semakin tinggi gunung, biasanya semakin tebal kerak di bawahnya. Ini bukan karena gunung berfungsi sebagai peredam, tetapi karena isostasi selalu bekerja dimanapun.
di gunung, di dataran, di cekungan, bahkan di dasar laut itu sendiri. Jadi gunung itu tidak menciptakan isostasi, dan isostasi juga tidak diciptakan khusus untuk gunung. Nah, masalahnya diagram seperti ini seringkali disalahpahami secara visual. Pertama, skalanya itu dibesar-besarkan sehingga bentuk pasak itu malah menipu mata kita. Kedua, yang digambarkan itu adalah satu rangkaian pegunungan, bukan satu gunung tunggal. Apa yang kita sebut sebagai akar itu membentang ribuan kilometer ke samping. Ketiga, gunung itu bukan benda asing yang ditancapkan ke bumi. Gunung itu terbentuk dari material kerak yang sama dengan sekitarnya akibat tumbukan, pelipatan, dan deformasi. Kemudian struktur akar pada beberapa pegunungan bisa kita lihat dari model ilmiah berbasis data gravitasi dan seismik. Pada gambar ini misalnya, terlihat model penampang pegunungan Ural yang dibuat dari kombinasi data satelit gravitasi dan gelombang gempa. Meskipun skala vertikalnya itu sengaja dilebih-lebihkan supaya lapisan-lapisan bumi itu lebih mudah dilihat, ya tetap tampak jelas bahwa struktur kerak bumi di bawah pegunungan ini sama sekali tidak menyerupai pasak atau paku. Tidak ada bentuk tajam yang menusuk ke bawah seperti benda yang ditancapkan. Gambar tersebut memperlihatkan lapisan-lapisan bumi secara berurutan. Garis bergelombang yang ditandai titik-titik merah itu menunjukkan kedalaman moho, yaitu batas antara kerak dan mantel yang ditentukan dari data seismik. Nah, terlihat bahwa batas ini memang turun di area pegunungan, tetapi bentuknya melebar dan halus, bukan sempit dan runcing seperti pasak. Singkatnya, gambar seperti ini harusnya menampar para pelaku cocokologi bahwa apa yang mereka sebut sebagai akar gunung dalam geologi modern adalah konsekuensi keseimbangan isostatik, bukan struktur fisik mirip pasak. Kalau kita lihat lagi gambar yang lain, misalnya penampang melintang kerak bumi di pegunungan Alpen, kita akan melihat cerita yang sama. Kalau kita lihat lebih detail, bagian kerak bawah Eropa tampak terdorong ke bawah dan menyusup ke bawah kerak Adriatik. Sementara itu, lapisan kerak atas terlipat, terpotong, dan saling menumpuk. Semua ini menunjukkan bahwa gunung terbentuk dari material kerak yang sama, hanya saja terdeformasi oleh tekanan besar akibat tumbukan benua. Jadi akar gunung di sini itu bukan benda yang ditancapkan dari atas seperti pasak, melainkan hasil alami dari kerak bumi yang saling menekan, melipat, dan menebal demi mencapai keseimbangan isostatik. Selain itu ya, kita juga perlu ingat bahwa isostasi tidak selalu berlaku di semua tempat. Memang sering ditemukan, tapi ada banyak pegunungan lainnya yang tidak memiliki akar kerak sama sekali. Pembentukan gunung bisa terjadi lewat berbagai mekanisme dan tidak semuanya melibatkan penebalan kerak atau struktur bawah tanah. Gunung dengan penebalan kerak bisa terbentuk lewat pelipatan batuan, patahan dorong, metamorfisme, intrusi magma, dan akresi tektonik. Tapi ada juga gunung yang terbentuk tanpa akar kerak. Contohnya adalah fault block mountains yang terbentuk ketika lempeng saling menjauh. Karena proses ini tidak menambah beban atau ketebalan kerak. Keseimbangan isostatiknya tidak berubah, sehingga ketebalan kerak sebelum dan sesudah gunung terbentuk tetap sama. Nah, ada juga gunung api yang terbentuk ketika kerak samudra menunjam ke bawah kerak benua, lalu magma naik ke permukaan lewat letusan berulang dan menumpuk sebagai lava. Ada gunung Kuba di mana magma mendorong kerak ke atas tanpa meletus. Ada pula dataran tinggi seperti Mesa dan Butte yang terbentuk karena erosi di sekitarnya. Bahkan rangkaian gunung hotspot terbentuk karena lempeng samudra bergerak di atas titik panas mantel. Dalam beberapa kondisi, mekanisme lain justru lebih dominan daripada isostasi. Profesor Geodesi Mehdi Eshag menjelaskan bahwa ada banyak wilayah pegunungan di mana keraknya itu tidak setebal yang diprediksi oleh isostasi. Dalam kasus seperti ini, keseimbangan itu dijaga oleh mekanisme lain, misalnya oleh panas dan gaya dari mantel, yang disebut thermal isostasi. Wilayah seperti ini berada dalam kondisi non-isostatik. Banyak pegunungan di dunia yang sama sekali tidak menyerupai pasak. Contohnya wilayah Basin and Range di Nevada, kemudian ada Appalachia, pegunungan Zagros, Alpen Kapur, hingga Himalaya sendiri. Di Arab Saudi, dataran tinggi Najd terbentuk karena batuannya tahan erosi, bukan karena akar kerak yang dalam. Nah, diagram dalam buku Essential of Geology, karya Stephen Marsak, memperlihatkan 3 mekanisme utama pembentukan pegunungan akibat aktivitas tektonik. Dari situ terlihat jelas bahwa fault block mountains terbentuk tanpa akar kerak. Sementara pada tumbukan benua memang ada penebalan kerak, tapi penebalan ini memanjang sepanjang seluruh rangkaian pegunungan, bukan seperti pasak. Sekarang kita masuk ke klaim ketiga yang mengutip pernyataan dari Profesor Geologi asal Mesir, Zaglul El-Nagar, dan sekedar informasi, El-Nagar ini juga pernah terburu-buru membenarkan klaim bahwa bulan itu pernah terbelah dan katanya itu sudah dibuktikan oleh NASA.
Padahal NASA sendiri tidak pernah menyampaikan hal tersebut di situs resminya. Nah, tindakan ini kemudian dikritik keras oleh astrofisikawan Nidal Gusom dalam bukunya Islam and Quantum Question. Dan di situ Gusom sangat menyayangkan bahwa bahkan sekelas profesor geologi itu pun bisa lalai melakukan cross-check sebelum membuat klaim yang sangat bombastis. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apakah bulan pernah terbelah atau tidak, silakan nonton video saya, linknya saya berikan di deskripsi. Nah, kembali ke kutipan El Nagar yang digunakan oleh Bank Rumah Editor. Dalam tulisannya, El Nagar mengatakan bahwa pergerakan lempeng itu lebih cepat di awal pembentukan bumi dan kemudian melambat seiring terbentuknya gunung dan daratan. Nah, kalau kita pahami kalimat ini secara literal, seolah-olah gununglah yang memperlambat dan menstabilkan pergerakan lempeng. Disinilah lagi-lagi terjadi kekeliruan mendasar soal sebab dan akibat. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa gunung itu bukan rem bagi lempeng. Gunung itu adalah produk dari pergerakan lempeng. Jadi mengatakan bahwa gunung memperlambat tumbukan itu seperti mengatakan bahwa penyok pada mobil memperlambat tabrakan, padahal penyok itu muncul karena tabrakan, bukan sebaliknya. Gunung dan pergerakan lempeng itu adalah satu paket proses, bukan hubungan sebab akibat yang terpisah. Selain itu, kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, di bagian awal tulisannya El Nagar menggunakan frasa it is believed. Ini penting, kalimat it is believed berarti dipercaya, bukan telah dibuktikan secara pasti. Artinya, pernyataan tersebut bukanlah argumen ilmiah yang sudah proven 100%, melainkan masih bersifat hipotesis atau spekulasi. Dan memang sampai hari ini, para ilmuwan sendiri belum sepenuhnya sepakat mengenai bagaimana tepatnya perilaku lempeng tektonik pada masa awal bumi gitu. Dalam geologi, ada cukup banyak penelitian yang mencoba mencari jawaban tentang kapan tektonik lempeng mulai bekerja dan bagaimana kecepatannya di masa lalu. Salah satu contohnya adalah penelitian dari tim ilmuwan Harvard yang menemukan bukti bahwa lempeng tektonik sudah bergerak setidaknya sejak 3,2 miliar tahun yang lalu. Menariknya, kecepatan pergerakan yang mereka temukan relatif mirip dengan laju lempeng saat ini, yaitu sekitar 2,5 cm per tahun. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sistem tektonik yang mirip dengan kondisi modern sudah ada sejak sangat lama. Jadi ya, lempeng tektonik itu bukanlah proses baru dalam sejarah bumi. Namun penting untuk dicatat bahwa temuan ini juga tidak otomatis membuktikan bahwa gerak lempeng itu dulu pasti lebih cepat, lalu melambat secara linear sampai saat ini. Nah, di sisi lain, ada juga penelitian yang justru menunjukkan pola yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun bumi pada awalnya jauh lebih panas dibandingkan sekarang, gerakan mantel itu justru berlangsung relatif lambat pada fase awal. Baru kemudian, sekitar 3 miliar tahun lalu, sistem lempeng tektonik mulai bekerja secara penuh seperti yang kita kenal saat ini. Artinya, dalam skenario ini, pergerakan lempeng tidak dimulai dari kondisi super cepat lalu melambat, tetapi justru meningkat seiring berjalannya waktu. Selain itu, ada juga data dari kerak bumi yang sangat tua, misalnya dari wilayah Pilbara, Australia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagian kerak kuno ini mungkin pernah bergerak sangat cepat di masa lalu. Bahkan ada estimasi yang menyebut angka ini lebih dari 60 cm per tahun. Tapi perlu dicatat bahwa hasil seperti ini masih kontroversial dan tentu saja membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari data independen lainnya. Jadi ya, belum bisa dijadikan sebagai kesimpulan yang final gitu. Dari sini terlihat jelas bahwa pernyataan El Nagar tidak bisa kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Di kalangan ilmuwan sendiri belum ada konsensus tunggal soal apakah lempeng tektonik di masa lalu bergerak lebih cepat, sama cepatnya, atau justru lebih lambat dibandingkan sekarang. Nah, ada ilmuwan yang berpendapat kecepatannya relatif konstan, ada yang mengatakan lebih cepat, dan ada juga yang mengatakan lebih lambat. Semua itu bergantung pada bukti dan metode yang digunakan. Karena itu, ya sangat naif kalau kita hanya mengutip satu pendapat yang kebetulan mendukung keyakinan kita, sambil mengabaikan penelitian lain yang menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau kita lihat gambaran besarnya, 3 klaim utama yang diajukan oleh Bank Rumah Editor sebenarnya bermasalah, karena faktanya gunung itu bukan jadi alasan mengapa bumi kita itu menjadi stabil. Gunung bukan penyebab terjadinya isostasi. Gunung juga bukan rem yang memperlambat pergerakan lempeng. Gunung dan gempa adalah hasil dari sistem tektonik yang sama. Sementara itu, isostasi adalah hukum keseimbangan massa yang selalu bekerja, baik ada gunung maupun tidak ada gunung. Nah, kalau istilah pasak tetap ingin digunakan, maka itu mungkin hanya masuk akal sebagai kiasan atau metafora, bukan sebagai deskripsi fisik yang harus kita pahami secara literal. Dan terakhir, soal otoritas, kita itu juga perlu hati-hati. Dalam sains yang menjadi penentu bukan siapa yang berbicara, entah itu profesor atau bukan, tetapi seberapa kuat evidence yang mendukung klaim tersebut.
Selama sebuah pernyataan masih sifatnya spekulatif dan belum didukung bukti yang solid, maka ia tidak bisa dijadikan landasan ilmiah. Karena sains itu berdiri di atas evidence, bukan di atas pendapat pribadi. Oke, saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau video ini terlalu panjang. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.